Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi kami mengenai kegiatan visit apoteker di rumah sakit. Namun, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya, Verolin Cahaya Yusendra, selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Putri Serindang Bulan dengan NPM 29, Nanda Ayuristiana dengan NPM 03, Lana Tasya Romaito Harahap dengan NPM 11, saya sendiri Verolin Cahaya Yusendra dengan NPM 31, Adinda Okta Salsabila dengan NPM 55, dan Siti Agilia dengan NPM 63. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak materinya. Nah, teman-teman, udah pada tahu belum sih peran seorang apoteker? Jadi, apoteker dalam ilmu farmasi forensik itu dapat terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan litigasi, urusan regulasi, ataupun sistem peradilan pidana dengan menerapkan pengetahuan dalam ilmu farmasi dengan masalah hukum. Nah, apoteker di rumah sakit itu diharapkan dapat memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien yang memastikan bahwa pengobatan yang diberikan pada setiap individu pasien itu adalah pengobatan yang rasional. Nah, pelaksanaan pelayanan kefarmasian pada pasien itu salah satunya dapat berupa praktik apoteker ruang rawat melalui kegiatan visit. Jadi sebenarnya apa sih kegiatan visit itu? Apakah ada kekurangan dan kelebihannya? Yuk simak videonya sampai akhir. Selanjutnya yaitu ada visit di rumah sakit. Nah, salah satunya ada visit apoteker. Visit apoteker merupakan kunjungan rutin yang dilakukan oleh seorang apoteker kepada pasien di ruang rawat dalam rangka mencapai hasil terapi yang diinginkan. Kemudian ada menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, visit merupakan kegiatan kunjungan pasien rawat inap yang dilakukan oleh apoteker secara mandiri maupun tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkaitnya obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, serta meningkatkan terapi obat yang rasional dan menyajikan informasi obat kepada pasien, dokter, serta tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan visit. Nah, yang pertama yaitu untuk meningkatkan pemahaman mengenai riwayat pengobatan pasien, perkembangan kondisi klinik, serta rencana terapi secara komprehensif. Yang kedua, memberikan informasi mengenai farmakologi, farmakokinetika, bentuk sediaan obat, regimen dosis, dan aspek lainnya yang bergantung dengan terkait obat pada pasien. Yang ketiga yaitu ada memberikan rekomendasi sebelum keputusan klinik ditetapkan dalam hal pemilihan terapi, implementasi, dan monitoring resep. Yang keempat dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat akibat keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu saya Lana Tasya Romaito Harahap akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dinda, di mana pada slide ini terdapat kriteria layanan visit. Kriteria layanan visit itu ada pasien baru, yaitu dalam 24 jam pertama, pasien dalam perawatan intensif, pasien yang menerima lebih dari 5 macam obat, pasien yang mengalami penurunan fungsi organ, terutama hati dan ginjal, pasien yang hasil pemeriksaan laboratoriumnya mencapai nilai kritis atau critical value, misalnya ketidakseimbangan elektrolit, penurunan kadar albumin, serta pasien yang mendapatkan obat yang mempunyai indeks terapeutik sempit. Baiklah, selanjutnya yaitu fasilitas visit pasien, di mana fasilitas praktik visit antara lain formulir pemantauan terapi obat, adapun referensi-referensi dapat berupa cetakan maupun elektronik, misalnya seperti formularium rumah sakit, pedoman penggunaan antibiotika, pedoman diagnosis dan terapi, daftar obat, akses atau DOA, serta daftar plafon harga obat, British National Formulir atau BNF, dan lain-lain, serta adapun kalkulator. Baiklah, selanjutnya yaitu pengumpulan informasi penggunaan obat, di mana informasi penggunaan obat dapat diperoleh dari rekam medis, wawancara dengan pasien atau keluarga pasien, serta catatan pemberian obat. Adapun informasi-informasi. Baiklah, selanjutnya itu evaluasi praktik visit. Evaluasi merupakan proses penjaminan kualitas pelayanan, dalam hal ini praktik visit apoteker ruang rawat berdasarkan indikator yang ditetapkan.
Indikator dapat dikembangkan sesuai dengan program mutu rumah sakit masing-masing. Lingkup materi evaluasi terhadap kinerja apoteker antara lain, yang pertama, pengkajian rencana pengobatan pasien, yang kedua, pengkajian dokumentasi pemberian obat, frekuensi diskusi masalah klinis terkait pasien termasuk rencana apoteker untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, rekomendasi apoteker dalam perubahan regimen obat. Evaluasi praktik visit, yaitu ada aktivitas klinik sama indikator kinerja. Yang pertama, akurasi riwayat pengobatan pasien, indikator kinerjanya, presentasi pasien yang diwawancarai apoteker tentang riwayat pengobatan dalam 24 jam setelah pasien masuk rumah sakit. Yang kedua, penilaian perencanaan pengobatan pasien saat ini, indikator kinerja jumlah penilaian apoteker terhadap perencanaan pengobatan pasien saat ini per total hari rawat pasien. Yang ketiga, pengkajian regimen obat pasien, indikator kinerja jumlah pengkajian apoteker terhadap regimen obat pasien per total hari rawat pasien. Yang terakhir, pemberian konsultasi obat kepada pasien pulang, indikator kinerja persentase pasien yang mendapat konsultasi tentang obat oleh apoteker pada saat pasien pulang dari rumah sakit. Visit mandiri. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada pasien, kemudian mendengarkan respon yang tersampaikan oleh pasien dan identifikasi masalah, kemudian memberikan rekomendasi berbasis bukti berkaitan dengan masalah terkait penggunaan obat. Kemudian melakukan pemantauan implementasi rekomendasi dan melakukan pemantauan efektivitas dan keamanan terkait penggunaan obat. Visit mandiri memiliki beberapa keuntungan dan kelebihan. Kelebihannya meliputi waktu visit disesuaikan dengan jadwal kegiatan lain, kemudian melakukan konseling monitoring respon pasien terhadap pengobatan dan dapat dijadikan persiapan untuk melakukan visit bersama dengan tenaga kesehatan lainnya atau visit tim. Kekurangannya meliputi rekomendasi yang dibuat terkait dengan peresepan tidak dapat segera diimplementasikan sebelum bertemu dengan dokter penulis resep. Pemahaman tentang patofisiologi penyakit pasien terbatas. Kemudian visit tim, yaitu memperkenalkan diri kepada pasien atau tim, kemudian mengikuti dengan seksama presentasi kasus yang disampaikan, memberikan rekomendasi berbasis bukti berkaitan dengan masalah terkait penggunaan obat, melakukan pemantauan implementasi rekomendasi, dan melakukan pemantauan efektivitas dan keamanan terkait penggunaan obat. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari visit tim. Jadi, kelebihan yang pertama dari visit tim sendiri adalah dapat memperoleh informasi terkini yang komprehensif. Kemudian yang kedua, sebagai fasilitas pembelajaran. Dan kelebihan yang ketiga adalah dapat langsung mengkomunikasikan masalah terkait penggunaan obat dan mengimplementasikan rekomendasi yang dibuat. Tetapi visit tim ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu jadwal visit yang harus disesuaikan dengan jadwal tim. Lalu yang kedua yaitu waktu pelaksanaan dari visit itu terbatas, sehingga diskusi penyampaian informasinya kurang lengkap. Baik, selanjutnya adalah dokumentasi praktik visite. Nah, pendokumentasian merupakan hal yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan pelayanan kefarmasian. Pendokumentasian sendiri adalah kegiatan merekam praktek visite yang meliputi informasi penggunaan obat, perubahan terapi, catatan kajian penggunaan obat seperti masalah terkait penggunaan obat, rekomendasi, hasil diskusi dengan dokter yang merawat, implementasi, dan hasil terapi. Nah, tujuan dari pendokumentasian sendiri ini adalah yang pertama untuk menjamin akuntabilitas dan kredibilitas, yang kedua sebagai bahan evaluasi dan perbaikan mutu dari kegiatan, lalu yang terakhir sebagai bahan pendidikan dan penelitian kegiatan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan selama presentasi, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.